Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidusia Prima Sobria, mewakili teman-teman saya di kelompok 2, yaitu Yuliana, Dia Yustiani, Kurniati, dan Puji Astuti, untuk menyampaikan atau mempresentasikan struktur aljabar materi subgrup. Secara definisi, subgrup adalah bagian dari grup yang mempunyai syarat, dan grup bagian mempunyai sifat-sifat dari grup. Kami coba ilustrasikan subgrup adalah dimisalkan suatu soal beranggotakan 3. Maka banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari 8 himpunan tersebut, ada 1 himpunan yang kosong dan 7 himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong dibagi menjadi 2, subgrup dan bukan subgrup. Sedangkan subgrup dibagi menjadi 2, subgrup sejati dan subgrup tidak sejati. Apa itu subgrup sejati? Yaitu subgrup yang tidak hanya memiliki elemen identitas saja, tetapi memiliki atau memenuhi persyaratan suatu grup. Ada 4 syarat-syarat grup yang harus terpenuhi. Pertama, tertutup, yaitu setiap operasi hitung XY elemen S. 2. Asosiatif, pengelompokan. 3. Unsur identitas atau E elemen S, di mana operasi hitung X dengan E hasilnya adalah X, dan unsur balikan atau inverse. Untuk setiap X elemen S, terdapat inverse juga elemen S, sehingga operasi hitung X dengan inverse-nya menghasilkan E atau unsur identitas. Adapun sifat-sifat grup ada 2. Pertama, irisan dari 2 buah subgrup selalu merupakan subgrup. Gabungan dari 2 buah subgrup belum tentu merupakan subgrup. Ini dibuktikan yang pertama, misalkan H1 dan H2 adalah subgrup, maka hasil dari H1 irisan H2, pertama hasilnya lebih kecil sama dengan G, yang kedua bukan himpunan kosong, dan yang ketiga merupakan subset dari G atau merupakan himpunan bagian dari G karena H1 dan H2 lebih kecil sama dengan G. Yang kedua, dimisalkan himpunan G adalah modulo 12 atau Z12 dengan operasi hitung penjumlahan, maka subgrup-subgrup yang didapat dari G adalah sebagai berikut. Dari mulai H1 dengan H6 dengan anggota yang tertera di slide. Kita cek satu-satu. H1 union H2 atau gabungan H2, lihat H1 0, maka di H2 juga ada 0. Jadi H1 merupakan himpunan bagian dari H2. Maka H1 union H2 merupakan subgrup. H3 union H4. H4 di sini beranggotakan 0, 4, dan 8. Kita cek satu-satu. 0 ada di 3, 4 juga ada, begitu pula 8. Maka H4 merupakan himpunan bagian dari H3. Jadi H3 union H4 merupakan subgrup. H4 union H5. Di sini H4 yang sama dengan H5 anggotanya hanya 0, sedangkan 4 dan 8 tidak ada di H5. Maka H4 union H5 bukan merupakan subgrup. Jadi gabungan 2 subgrup akan menjadi subgrup jika subgrup yang satu termuat di subgrup yang lainnya. Untuk lebih memudahkan, kita coba terapkan pada soal. Tentukan subgrup dari Z6. Z6 beranggotakan 0 sampai 5, kita coba ambil sembarang anggota H, 024 dan 03. Kita coba buat tabel Cayley dari modulo 6 sebagai berikut. Maka yang pertama dari barisan atas ini kita cek bahwa ini mengandung unsur identitas. 0 ditambah 00, 1 ditambah 01, 2 ditambah 02, dan seterusnya. Yang kedua adalah hasil dari tabel Cayley ini semuanya tidak keluar atau masih termasuk dari modulo anggota Z6. Maka termasuk sifat yang tertutup. Berikutnya kita cek satu-satu. Di H sama dengan 024. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Begitu pula 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita cek lagi 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 2. Dari mana? Karena ini modulo 6, 4 tambah 4 harusnya 8. Tapi karena modulo 6, maka pemahaman yang mudahnya adalah 8 dibagi 6 sama dengan 1 sisa 2. Jadi kita tuliskan sisanya di sini. Begitu pula H, kita cek di H yang anggotanya 0 dan 3. 0 tambah 3 sama dengan 3.
3 tambah 0 juga sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena ini modulo 6, maka 3 tambah 3 seharusnya 6, tapi di sini dituliskan 0. Maka Z6 merupakan subgrup non-trivial sejati. Apa itu non-trivial? Yaitu solusi yang bukan 0 atau solusi selain 0. Contoh soal berikutnya masih berhubungan dengan tabel kali modulo 6. Tunjukkan H dengan 024 merupakan subgrup dari G dengan operasi penjumlahan. Sudah dipastikan bahwa H yang 024 ini merupakan himpunan bagian dari G, yaitu ada anggota 0 di sini, ada 2, ada 4, berarti H himpunan bagian dari G. Dan memenuhi 4 syarat grup. Pertama, tertutup. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hasil dari tabel kali ini semuanya anggota Z6. Yang kedua, memiliki sifat asosiatif. 0 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 4. Kita cek 0 ditambah 4. 0 ditambah 4 sama dengan, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya 0. Kita cek lagi yang ini. 0 ditambah 2 tambah 4. Tadi 2 tambah 4, 0 ya. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke, yang berikutnya adalah unsur identitas. E sama dengan 0. Unsur identitas adalah hasil penjumlahan dengan hasil bilangan itu sendiri. 0 tambah E berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Begitu pula 2. 2 ditambah E, 2 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 2. Hasilnya tetap 2. Maka ini membuktikan unsur identitas. Yang keempat, unsur balikan atau inverse. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka inverse dari 0 adalah tetap 0. 2 tambah 4 sama dengan 0. Kita cari di sini mana yang 0. 2 tambah 4 sama dengan 0. Maka inverse dari 2 adalah 4. Begitu pula 4 ditambah 2 sama dengan 0. Maka inverse dari 4 adalah 2. Jadi H memenuhi syarat-syarat suatu grup sehingga merupakan subgrup dari G. Kesimpulannya, H dengan operasi hitung dikatakan subgrup dari grup bila memenuhi langkah-langkah. Pertama, harus ditunjukkan bahwa H himpunan bagian dari G, dan 2, harus ditunjukkan bahwa H dengan operasi hitung merupakan suatu grup. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami mencoba menyampaikan apa yang kami pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.